Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'an. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri kajian Rabuan, insyaallah. Juga yang saya hormati Ustadz Itang, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang telah hadir tepat waktu ya, pukul 8 malam atau pukul 20.00. Alhamdulillah kita sambil menunggu jamaah-jamaah yang lain yang hadir dalam ruangan Zoom, kita sama-sama awali pertemuan kita dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, tak lupa juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga kepada kita, mudah-mudahan umatnya yang insya Allah sampai saat ini setia kepada ajarannya. Para jamaah sekalian, alhamdulillah Ustadz Itang telah hadir dan insya Allah akan memberikan tausiahnya kepada kita semua, yang tema pada kesempatan ini adalah memenuhi panggilan haji. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah masuk ke bulan haji ya Ustaz ya. Dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan-bulan haji, jamaah haji pun sudah mulai berdatangan ke Mekah. Nanti akan melaksanakan ibadah puncak haji, yaitu hari Armusna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina sebagai puncak dari ibadah haji. Dan pada kita yang diberikan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada mereka semua, dan juga pada kita yang belum diberikan kesempatan berhaji tahun ini, mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan pada tahun berikutnya, insya Allah. Amin. Ilmu tentang haji itu tidak harus pas mau berangkat haji tadi ya, bisa dari sekarang tadi. Jamaah sekalian, alhamdulillah karena Ustadz sudah standby, sudah hadir tengah-tengah kita, kita serahkan saja waktu dan tempat kepada Ustadz untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Pada Ustadz Itang, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faradal hajja 'alal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, nabiyyina wa uswatina wa qaidina wa imamina wa qudwati hayatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'il barra
lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik. Wassalillahumma wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa taba'a sabilah wa nahaja nahja ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Ketemu lagi kita dengan hari Rabu ya, kajian Rabuan yang diselenggarakan oleh teman-teman di Zikes BSMI Bulan Sabit Merah Indonesia. Mudah-mudahan sehat semua yang hadir di sini, dilancarkan segala urusan, dimudahkan segala persoalan, dan diijabah segala doa-doa dan permohonan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diberikan oleh Allah kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasul teladan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasul mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, mohon doanya ya. Pada pekan yang lalu ya, kita mendoakan ada saudara kami di Sanggar Quran yang waktu itu kita habis kajian ngedoain dan saya langsung ke rumah sakit, dan ternyata pada malam itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, almarhum Bapak Haji Mukarrom, sahabat kami di Sanggar Quran. Mohon doanya dari seluruh jamaah, mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufari niran. Allahumma nawwir qabrahu bil iman wal islam wa amalis salih wal birri wal ihsani wal ridha was salati wal zakati was siyam wal haji wal umrati wa kulla a'malil birri wal khair. Allahumma ij'alhu min ahli firdausil a'la. Allahumma ij'alhu min ahli firdausil a'la. Wasyurhu ma'a as-siddiqin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Kang Irfan menyampaikan
kita sudah masuk bulan-bulan haji ya. Bulan haji itu kata Quran al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan haji ada pada bulan-bulan yang telah ditentukan, bulan yang telah diketahui oleh kita, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, awal-awal Dzulhijjah. Artinya meniatkan diri untuk ibadah haji pada tahun tersebut sudah boleh dilakukan semenjak bulan Syawal. Ya, ketika bulan Syawal kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, ya Allah kami penuhi panggilanmu untuk menunaikan haji, itu sudah bisa dilakukan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, terlebih nanti di awal-awal bulan Dzulhijjah. Akan tetapi tetap saja pelaksanaan ritual puncak ibadah haji itu dilakukan pada eh, beberapa hari ya di bulan Dzulhijjah, dari mulai tanggal 6, 7, maaf 8, 9, 10, 11, 12, 13 dari bulan-bulan haji. Maaf dari bulan Dzulhijjah. Nah, itu puncak ibadahnya di situ. Tapi niat untuk menunaikan haji pada tahun tersebut itu sudah bisa diniatkan pada bulan Syawal. Mudah-mudahan jamaah yang hadir nih ya, yang belum berangkat disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimudahkan oleh Allah untuk berangkat, untuk menunaikan haji. Mudah-mudahan dengan berbagai cara yang Allah sudah tetapkan, insya Allah. Karena orang bilang haji itu ada 3 katanya. Ya ini orang sini gitu ya. Ada haji nisab, haji nasab, haji nasib. Ya, haji nisab ya orang sudah nisab, udah punya duit, ongkosnya ada ya. Kalau dia nggak bisa reguler, ya dia bisa ambil haji plus. Kalau haji plus nggak dapat, dia bisa ambil furoda, bisa furoda. Ya, siapa bilang bisa furoda itu mahal? Yang mahal itu karena kita nggak punya duit aja. Kalau yang bagi punya duit itu murah, murmer, murah meriah ya. Ada ustadz yang punya KBIH, dia memberangkatkan satu keluarga katanya haji furoda ada 21 orang. 21 orang furoda semua. Satu orang berapa itu? 400 atau 600 juta gitu ya. Nah, bagi dia itu nggak mahal karena duitnya ada. Nah, bagi kita mungkin eh, ya berat lah ya jamaah sekalian. Ya makanya minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Haji ada haji nasab. Kalau nasab tuh kan relasi ya, relasi, ada nasab, ada keturunan. Mungkin dia dikenal atau kenal sama Raja Salman gitu ya. Kita sih sebetulnya kenal sama dia, cuman dia kenal sama kita apa enggak tahu kita nih. Dikasih fotonya siapa ini Raja Salman. Nah, cuman Iya. masalahnya dia kenal sama kita apa kagak. Nah, itu soal yang lain deh. Nah, ya adalah ini banyak kaji kasus. Ada juga yang menarik itu haji nasib katanya. Haji nasib tuh ya nisab nggak dapet, nasabnya enggak. Tapi kalau udah nasib mah ya oleh Allah dimudahkan, dipanggil, berangkat dia dengan izinnya. Dan banyak juga kejadian seperti itu dengan cara yang tidak diperkirakan. Masya Allah. Jalur Ya petugas tadi. mudah-mudahan kita eh, nggak tahu nih orang-orang BSMI mah haji nisab semua kali ya. Ya, Insya Allah. Mudah-mudahan Nasib dimudahkan juga. oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah taala. Amin. Eh, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh haji?
Menurut definisi, haji itu adalah qasdu Makkah, mengunjungi kota Mekah. Untuk apa? Kalau haji ada acaranya, li ibadati tawaf, untuk tawaf, wassa'i, ibadah sa'i, wal wukuf di Arafah, wasairil manasik, dan melakukan seluruh manasik yang lain sebagai apa? Istijabatan li amrillah. Karena dalam rangka memenuhi panggilan Allah, wabtigo amardati, dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah haji. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah, panggilan haji ini ada di dalam Quran. Di surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa adzin fin nasi bil hajj. Umumkan, berserulah kepada manusia, undanglah manusia bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Yaitu karijalan, niscaya mereka akan datang kepadamu rijalan, dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau naik onta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, ketika ayat ini disampaikan oleh Allah di surat Al-Hajj ayat 27, ya. Dalam riwayat, ayat ini kan Allah sampaikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ayat ini turun, ya, atau Allah memerintahkan beliau, Nabi Ibrahim bilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabiullah Ibrahim, ya Rabbi, wa kaifa ubligun nas wa sauti la yanfadhuhum. Ya Allah, kata Nabiullah Ibrahim, kaifa ubligun nas, bagaimana bisa aku menyampaikan seruan ini, undangan ini. Wa sauti la yanfadhuhum, suara ini tidak mungkin bisa sampai kepada mereka, tidak bisa menjangkau mereka. Kenapa? Ya, sekencang-kencangnya orang teriak kan, paling berapa meter sih yang dengar gitu. Nah, Nabi Ibrahim bertanya, gimana caranya? Sementara yang diundang seluruh manusia, ya. Yang namanya manusia dari timur ke barat, dari selatan ke utara. Nah, sementara undangan yang disampaikan lewat lisan saja. Wasauti la yanfadhuhum, suara ini nggak nyampe kepada mereka. Kemudian apa kata Allah? Nadi wa alainal balag. Wahai Ibrahim, tugasmu manggil saja. Nadi, panggil saja. Wa alainal balag, tugas kami yang menyampaikan. Nah, kata Allah, Ibrahim nggak usah pusing-pusing. Disuruhnya manggil, nyampein undangan, ya udah undang aja. Ya, nyampe bukannya, nyampe tidaknya itu bukan urusanmu. Nyampe tidaknya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alainal balag, aku yang akan menyampaikan undangan ini, kata Allah. Nah, setelah itu Nabiullah Ibrahim, jamaah sekalian, faqoma ala maqamihi. Nabi Ibrahim naik ke makom. Ya, makom itu batu yang dulu dipakai steger Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Waqila alal hajar. Ada riwayat yang mengatakan Nabiullah Ibrahim naik ke batu. Waqila ala as-Safa. Riwayat yang lain mengatakan Nabi Ibrahim naik ke Bukit Safa. Kemudian juga waqila ala Abi Qubais. Ada riwayat yang mengatakan Nabiullah Ibrahim naik ke Gunung Abi Qubais. Waqala, kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kata Nabi Ibrahim, inna rabbakum qad ittakhadha baitan. Ya, Tuhan kalian telah membuat rumah, yaitu Ka'bah. Fahajjuhu, maka datanglah ke sini, datanglah ke Ka'bah ini.
kunjungi dia. Nah, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan itu, fayuqal innal jibala tawadu'at, gunung-gunung merunduk, hatta balagha sautu arja al-ard, hingga suara Nabi Ibrahim terdengar dan diperdengarkan, disampaikan ke seluruh penjuru bumi. Wa asma'a man fil arhami wal aslab. Bahkan suara Nabi Ibrahim juga ya diperdengarkan kepada rahim-rahim ibu-ibu, wal aslab, ya, tulang-tulang sulbi. Wa ajabahu kullu syai'in sami'ahu min hajarin wa madarin wa syajarin. Dijawab oleh seluruh yang dengar, bebatuan, perkampungan, pepohonan, dan juga dijawab oleh orang yang telah dicatat oleh Allah masuk daftar list akan menunaikan ibadah haji sampai hari kiamat. Mereka semua menjawab dengan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Oleh karena itu, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini undangan ini, kalau ada yang bilang saya belum diundang, bukan belum diundang, mungkin belum baca undangannya Allah. Undangannya udah disampaikan Nabi Ibrahim 6.000 tahun yang lalu, ya, di surat Al-Hajj ayat 27. Cuman memang list undangan itu sudah ada sampai hari kiamat. Yang akan haji itu undangannya, daftar undangannya sudah ada. Ya, kita berharap mudah-mudahan di antara yang dipanggil oleh Allah, yang diundang oleh Allah adalah nama kita, nama saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita kelak nanti insyaallah ta'ala. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Maka karena ini undangan Allah, yaitu karijalan, ya, kelak mereka akan datang kepadamu dengan jalan kaki. Benar tuh. Dari Bosnia ada orang namanya Senad Hajik. Ya, ini jamaah haji dari Bosnia, dia jalan kaki sejauh 5.700 km. 5.700 kilo jalan kaki. Melewati Bosnia, Serbia, Bulgaria, Turki, Suria, Yordan, dan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Entah butuh berapa bulan nih orang jalan, ya. Nah, ada juga karena sudah diundang sama Allah, ada kakek-kakek dari Majalengka pada tahun 2023. Dia datang ke sana naik pesawat, di atas pesawat sempat viral ya. Di atas pesawat si kakek ini minta turun di tengah jalan. Minta turun dulu tengah jalan. Tanya kemana, kata pramugarinya. Dia bilang, ya saya mau pulang dulu ke rumah katanya. Kenapa? Belum ngasih makan anak, belum masih ngasih makan ayam. Dia bilang belum ngasih makan ayam, bayangin tuh. Maksudnya ini kakek mungkin ya, Masya Allah. Sekali-kalinya itu naik pesawat. Tapi karena dipanggil sama Allah, dan dia nggak tahu juga aturan. Emang kalau naik pesawat kayak naik odong-odong gitu kan. Bisa turun di mana aja. Kagak, dia pikir bisa gitu gitu. Nah, artinya yang saya maksud, kalau udah dipanggil mah, orang yang nggak belum pernah naik pesawat, orang yang nggak pernah kemana-mana, ya, karena dipanggil sama Allah, dia serius, maka dia bisa berangkat. Masya Allah Ta'ala. Pada tahun 2018, ya ini balik dulu ke 4 tahun yang lalu ya, atau 6 tahun yang lalu, 2018 itu ada jamaah haji yang berangkat totally ya, kata statistik Saudi 2,6 juta ya, 2,7 juta lah. Ini orang datang dari 181 negara di dunia. Jumlah negara di dunia itu ada 192 negara yang tercatat di PBB ya. Kecuali yang bukan anggota PBB mungkin lebih banyak. Jadi undangan itu hari ini ya
di apa namanya dipenuhi oleh 182 negara, 181 negara. Itu dulu 2018. Mungkin tahun ini sudah semua negara ngirim. Berapa banyak penerbangan yang dilakukan pada tahun itu? 13.909 penerbangan dari seluruh dunia. Masya Allah. Jadi kalau dulu Nabi Ibrahim nanya gimana katanya suara saya bisa sampai. Ternyata suara Nabi Ibrahim sekarang sudah terdengar ya di seluruh seantero dunia. Ya, dipenuhi oleh 181 negara. Datang orang tuh hampir 3 juta. Hari ini mungkin jauh lebih banyak. Masya Allah, jamaah sekalian. Ini ibadah yang spesial ya. Ibadah yang banyak cerita. Ibadah yang luar biasa. Kalau nengok haji Indonesia di 5 tahun terakhir, 5 tahun ke belakang, 2019 sebelum COVID, itu jamaah haji yang berangkat 231.000 jamaah. Tahun ini ya pasca normal COVID 241.000 jamaah. Ya 241.000 jamaah. Di 2019 yang waiting listnya itu sudah sampai di angka 4,34 juta ya 4.340.000 jamaah. Diperkirakan 2022 4 tahun yang lalu itu waiting listnya mencapai 5,24 juta 5.240.000 jamaah. Apalagi kemarin ada penundaan keberangkatan jamaah akibat COVID-19 2 tahun ya. Nggak tahu sekarang yang waiting list sudah berapa juta gitu. Masya Allah. Ada nggak jamaah sekalian? Ya, ada nggak kerinduan orang untuk berangkat menuju satu kota, satu daerah yang lebih banyak sampai ngantri berpuluh-puluh tahun, ya, dengan angka antrian ini lebih banyak dari penduduk Singapura ya, 5 juta itu. Itu luar biasa sekali. Ibaratnya satu negara mau berangkat. Ini kan dahsyat. Kenapa mereka demikian? Karena Allah yang manggil. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Umumkan kepada manusia ada ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan jalan kaki. Ada yang jalan, wa ala kulli dhamirin, naik onta kurus. Ya, sekarang ada naik motor, naik sepeda, ada jalan kaki. Luar biasa. Untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan caranya masing-masing. Ya, ini kuasa Allah sangat luar biasa sekali. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat praktek ibadahnya ketika haji itu, kalaupun belum berangkat ya, tapi ilmunya mesti kita pahami dari sekarang nggak apa-apa, ilmu hajinya. Nah, bagaimana nih kalau mau berangkat haji? Kita mulai nomor 1 nih. Nomor 1 dulu, apa dia? Al-khuruj minal bait biniyatil hajj. Keluar dari rumah ya dengan niat ibadah haji. Kemudian al-ihram minal miqat. Kemudian mulai ihram. Ihram itu mengenakan baju ihram, 2 lembar kain laki-laki atas bawah, dan tidak boleh pakai pakaian berjahit. Nah, mulai ihram, mandi dulu, gitu ya. Kemudian niat ihram, niat haji, itu dari mikot. Jadi nyampe mikot, itu sudah mengenakan kain ihram. Ya, apa mikot? Mikot itu adalah tempat mulai mulai mengucapkan niat haji, itu mikot makani, mikot tempat. Nah, kalau orang Madinah dia sampai ke Bir Ali. Bir Ali itu jarak sekitar 200 kilo sebelum Mekah. Di situ niat
mikotnya. Ada Bir Ali, ada Yalamlam, ada Jirona, ya, ada Zilhulaifah, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk daerah-daerah yang mau menuju ke Mekah, mereka mulai berihram ketika sampai di mikot. Cerita singkatnya, kalau dari Indonesia itu ya ada di apa namanya? Kalau kita naik pesawat, maka ketika pesawat itu sudah sampai di Kornul Manazil, maka disitulah awal mula kita mengucapkan ihram, memakai kain ihram, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Kalau mau haji, labbaik Allahumma hajjan. Biasanya eh, supaya nggak berabe itu dari sini itu sudah didandanin ihram ya, supaya ketika nanti sampai di mikot maka posisi sudah ihram. Nah, kemudian setelah itu mulailah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, gitu ya. Sering-sering mengucapkan talbiyah. Cerita singkat, sampailah kita di kota Mekah. Kemudian menuju Masjidil Haram. Apa yang dilakukan? Tawaf. Ya. Kita tawaf 7 keliling mengelilingi Ka'bah. Idealnya 3 putaran pertama harwalah, lari-lari kecil. Kemudian 4 putaran berikutnya masyi, lari biasa, jalan biasa saja. Dimulai dari menyentuh Hajar Aswad atau di garis yang lurus dengan Hajar Aswad. Mulailah kita di situ, ya, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian mulai tawaf. Tawaf nanti bacaannya bebas sebetulnya. Cuman dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai tawaf, singkatnya dulu ya. Itu ada sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi sebelumnya tuh ada sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Setelah itu minum air zam-zam, lanjut kita ke Mas'a, ya, tempat sa'i ke Bukit Safa. Ketika mendekat Bukit Safa, baca ayat di surat Al-Baqarah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian sampailah kita di sofa. Sebelum mulai tawaf, maaf, sa'i, kita ngadap dulu ke Ka'bah, ke kiblat, ke Ka'bah, lihat Ka'bah, kemudian baca, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa anjaza wa'dah, wa nasara abdah. Ya. Nah, kemudian setelah itu baca itu 3 kali, kemudian kita mulai sa'i. Dimulai dari sofa. Kata Nabi, ibda'u min haitsu bada Allahu bihi. Mulai dari tempat di mana Allah mengawali. Apa dia? Inna sofa. Allah menyebutkan dulu kata sofa. Oh, berarti dari sofa dulu. Kemudian turun ke bawah. Ketika sudah di tanah datar, ada lampu hijau sampai ke lampu hijau berikutnya, maka disunahkan untuk harwalah, lari-lari kecil, ya, lari-lari. Kemudian naik ke Marwah. Ke Marwah itu naik juga, nanjak, ya, enggak. Tapi nanjaknya enggak jauh-jauh amat. Kemudian sampai di Marwah, kita ngelihat ke arah Ka'bah, kemudian kita baca lagi tuh
Baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa ajazunda wa hazamal ahzaba wahda. Gitu ya. 3 kali. Kemudian setelah itu turun dari sa'i, dari Marwah ke Sofa. Terus 7 kali. Nanti ujungnya ada di Marwah. Selesai sa'i, kalau bagi haji tamattu jamaah, maka kemudian dia tahalul, ya, menandai hajinya selesai, umrohnya selesai, misahin umroh. Kemudian pakai pakaian biasa, tunggu nanti sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ketika sampai 8 Dzulhijjah, ini nomor 5, ya. Apa yang kita lakukan? Kita mabit di Mina. Tanggal 8 Rasul dulu dalam sunnahnya ba'da duha, Rasul berangkat ke Mina untuk mabit di sana. Mabit di Mina, ya, di tenda-tenda di Mina sekarang. Kemudian di Mina sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan posisi kita pakai kain ihram. Jadi kalau haji Indonesia tamattu biasanya ihram ini selesai dulu di sa'i, ya. Selesai sa'i, cukur rambut, udah ganti tuh kain ihram. Nanti tanggal 8 pakai lagi kain ihram. Kain ihram dipakai lagi, kemudian kita berniat labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan haji. Nah, itu pakai lagi kain ihram, kemudian berangkat ke Mina tanggal 8 ba'da duha. Nah, di sana mabit 1 malam. Besok tanggal 9, nomor 6, at-tawajjuh ila Arafat. Kita berangkat ke Arafah. Al-Hajju Arafah, untuk wukuf di Arafah. Ya, Rasul dulu ketika mau haji, beliau berangkat menuju Arafah, tapi Rasul mampir dulu di satu lembah namanya Namiroh. Ya, kemudian Rasul bikin tenda di situ, dibikinin khutbah Rasulullah di Namiroh itu, yang dikenal sebagai khutbatul wada. Ya. Kemudian ba'da zuhur Rasulullah bergerak ke tempat wukuf di Arafah. Dan Rasulullah tidak berhenti berdoa sampai nanti wukufnya itu menjelang matahari tenggelam. Menjelang maghrib, matahari tenggelam, Rasulullah baru meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Ini nomor 7. Al-mabit fi Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Ya, ketika Rasul turun dari Mekah, dari Arafah ke Muzdalifah, Rasul tidak menghentikan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus sampai Muzdalifah. Di Muzdalifah juga demikian disunahkan. Ketika Rasul turun dari dari Arafah ke Muzdalifah, bonceng namanya Usamah bin Zaid. Ya, Rasul bonceng Usamah bin Zaid. Sampailah di Muzdalifah, kemudian sholat maghrib isya jama qashar, kemudian semalaman mabit di situ, tiduran bebas, tidak ada tenda di Muzdalifah, dan Rasul menyuruh sahabat untuk mengumpulkan kerikil guna lempar jumroh besok. Besok pagi setelah subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mina untuk Jumratul Aqobah, Jumroh Aqobah. Ya, Jumroh Aqobah pada tanggal 10. Jadi tanggal 10 Jumroh Aqobah saja. Nah, tempat Jumroh ada 3, Ula, Wusto, Aqobah, tapi tanggal 10 Aqobah saja. Kemudian setelah itu Rasulullah kembali ke tenda, dia potong al-hadyu, ya. Dia potong binatang korbannya. Kemudian setelah itu al-haqqu. Rasulullah cukur gundul, awit taksir.
atau diambil sebagian saja dipendekin. Selesai, Rasul ke Mekah untuk apa? Tawaf ifadah. Tawaful ifadah. Ke nomor 11, tawaful ifadah. Kembali ke Mekah untuk menunaikan tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah, Rasulullah balik lagi ke Mina. Ya, tentu setelah tawaf ifadah balik lagi ke Mina, ya, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 11, 12, 13 Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunaikan jumroh, ya, jumroh ula wusta aqabah, lempar klik kerikil, jumratul ula wusta aqabah, 3 kali, 11, 12, 13. Tapi boleh sudah pulang meninggalkan Mina pada tanggal 12. Boleh juga sampai tanggal 13. Pulang tanggal 12 namanya nafar awal. Pulang tanggal 13 namanya nafar sani. Boleh-boleh saja. Setelah selesai, andai diambil nafar sani tanggal 13, maka tanggal 13 kembali ke Mekah untuk menunaikan tawaf wada, tawaf perpisahan. Bagi yang belum tawaf ifadah, maka 13 itu dia laksanakan tawaf ifadah. Ya, wa summa afidhu min haitsu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, sa'i, ya. Kemudian setelah itu selesailah rangkaian ibadah haji. Nanti ketika mau meninggalkan kota Mekah, tawaf wada. Tawaf perpisahan dengan kota, dengan Ka'bah, dengan Masjidil Haram. Ya. Kalau mau langsung tanah air, ya tanah air. Tapi juga ada yang belum ke Madinah, maka dia dari tawaf wada langsung berangkat ke Madinah untuk menunaikan ibadah-ibadah di Madinah. Tetapi catatan tentu tidak ada rukun haji yang dilakukan di Madinah. Semua rukun haji itu dikerjakan di kota Mekah. Itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang tata cara ibadah haji. Jadi ibadah haji itu sebetulnya ringkasnya itu puncaknya ya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Itu puncak ibadah haji itu di situ. Dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji ini ibadah yang istimewa, ya. Kenapa? Ibadah haji itu ibadah yang kompleks. Ibadah yang apa namanya? Kompleksitasnya tinggi. Dia menggabungkan ibadah fisik, ibadah mental, ibadah harta. Maka sejatinya selagi masih muda, masih segar, ya, ibadah haji itu tunaikan ketika usia masih kuat, ya. Usia masih muda lah gitu. Karena ibadah fisik ini, ibadah yang menguras fisik. Tawaf desek-desekan, kemudian sa'i juga jalan. Terus nanti dari Mina jalan ke Arafah. Naik mobil memang. Di Arafah kita doa sepanjang. Ya, orang yang pinggangnya sudah mulai bermasalah, duduk lama-lama dia nggak bisa bangun. Tapi ya memang fisik ini penting memang. Tetapi sesungguhnya pada realitanya kembali kepada diri masing-masing. Ada orang di sini sehat, di sana nggak bisa apa-apa. Ada juga orang di sini sakit-sakitan, di sana malah seger. Ya, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila masih muda, masih sehat, masih kuat, dia bisa berangkat, maka itu akan sangat lebih baik. Dan juga ibadah yang menguras mentalitas, ya. Mental teruji sekali. Kudu banyak-banyak sabar. Karena jutaan manusia ngumpul, ya, kalau dia tersinggungan, misalkan kesenggol orang, keinjek orang, dan lain sebagainya. Kalau baperan, wah, bisa pulang duluan sebelum ibadah kelar.
Nah, kemudian juga ibadah harta. Ya, kita harus menyiapkan bekal, ongkos, dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ibadah haji juga ibadah yang dinamis ya. Ibadah yang mengerjakan kepada kita dinamisasi. Ibadah yang mengerjakan dinamisasi dalam bergerak. Karena ibadah haji ibadah gerak dari satu titik ke titik lainnya. 8, ya dari rumah gerak misalkan ke asrama haji. Dari asrama haji gerak nanti ke bandara. Dari bandara bergerak ke kota Mekah atau Madinah. Dari Madinah gerak ke Mekah. Ketika nyampe Mekah, tawaf. Habis tawaf sa'i. Nanti tanggal 8 ke Mina, 9 Arafah, 10 Musdalifah. Atau malam 10 Musdalifah, hari 10 balik ke Mina, Jumroh Aqobah, potong korban, cukur, tawaf ifadah, balik lagi ke Mekah. Habis itu balik lagi ke Mina. Besoknya Jumroh Ula Wusto Aqobah. Balik lagi ke Mekah. Kemudian dia tawaf wada. Balik lagi ke tanahnya. Ini ibadah yang nggak diem, ibadah haji itu. Ibadah yang sangat dinamis ya. Dinamisasinya sangat tinggi sekali. Oleh karena itu ya ini kalau dari sisi fisik tinjauannya fisik kuat. Kalau sisi yang lain ya haji ini mengajarkan kepada kita banyak makna yang luar biasa. Jangan diam gitu, jangan mageran ya. Harus inovasi, kreatif, tapi kreativitas dalam kebaikan. Haji itu bergerak dari satu titik kebaikan kepada titik kebaikan berikutnya. Bukan dari titik kebaikan kepada keburukan, dari yang baik kepada yang baik berikutnya. Pada yang baik berikutnya, kebaikan berikutnya, kebaikan berikutnya. Muslim begitu mungkin diajarin. Supaya kita jangan berhenti di titik tertentu, ya. Ibadah jangan hanya satu macam gitu. Ada lari, ada jalan, kemudian ada doa itu ibadah, ada tidur juga ibadah. Kalau Allah nyuruh itu tidur, ya jadi ibadah di mata Allah. Kemudian haji ini ibadah yang penuh dengan mobilisasi, ibadah sosial yang luar biasa. Berbagai suku, bangsa dunia ngumpul di sana. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang kuning, ada yang ikal rambutnya, ada yang lurus, ada yang keriting, ya. Ada hidung mancung, hidung setengah mancung, hidung mancungnya ke dalam, macam-macam. Karena semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak boleh merasa lebih mulia daripada yang lain. Lafadz lali Arabi ala ajami. Orang Arab tidak lebih mulia dari orang Ajam dan sebaliknya. Berkulit putih tidak lebih mulia dari kulit hitam dan sebaliknya. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Ini semuanya terimplementasi dalam ibadah. Terakhir dari anak ya, supaya kita mendapatkan panggilan, apa yang mesti disiapin? Niat, niat yang kuat. Ya, niat yang kuat, yang ikhlas. Ya, mau haji nggak mau? Ya, kalau nggak niat mah nggak akan jalan. Harus niat, saya pengen haji, gitu ya. Niat nanti diimplementasikan dengan usaha. Tanya dulu niatnya apa. Udah ada niat, udah. Apa usahanya? Saya udah nabung, udah dapat porsi. Tahun berapa jalan? 2035 misalkan ya. 10 tahun lagi dong. Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting ada usaha aja dulu. Nah, dalam prosesnya kadang Allah memberikan hal-hal yang amazing ya, yang luar biasa di luar perkiraan kita. Usaha. Ada orang tua dari Tunisia, hajinya tuh gimana dia? Dia nulis email ditujukan kepada wali kota Mekah. Saya Fulan usia 40 tahun, 70 tahun atau 65, nggak punya uang, udah tua, pengen haji. Wahai Pak Wali Kota, undang saya dong, gitu. Kirim by email tuh. Dengan izin Allah, emailnya kebaca katanya tuh sama sekretaris wali kota. Kemudian sampaikan ke Pak Wali Kota. Pak Wali, ini ada email dari
apa namanya, dari Tunis. Ada orang tua namanya Fulan bin Fulan. Dia bilang sudah tua tapi belum dapat ibadah haji, ya. Minta minta apa? Eh, minta undangan dari raja, dari Pak Wali Kota. Kata Pak Wali Kota, ya udah, kasih undangan dia. Berangkat. Masya Allah. Ya, itu modalnya apa? Email doang tuh, paket data. Nah, itu kan yang penting usaha gitu ya. Yang penting usaha. Berbagai macam cara ya yang kita dengar yang luar biasa itu. Yang penting usaha. Wallahu alam bisawab, info-info ya, katanya kan ada ribuan jamaah umroh Indonesia ini belum pada balik nih. Mungkin dalam rangka usaha juga. Ya, ada mesinnya udah pulang karena udah masuk musim haji dia nggak pulang. Ya, namanya usaha. Sehingga tadi ada di berita ya, ada video penangkapan jamaah haji ilegal katanya gitu. Ya wallahu alam. Ya, Allah yang maha tahu lah niat seseorang. Kemudian yang lainnya, perbaiki diri kita ya lebih baik karena eh, ya ini ibadah spesial, ya ibadah yang Allah berikan kepada orang-orang terbaik. Serta banyak berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini ya Ustadz Irfan yang kita bahas nih malam ini ya, berkenaan dengan panggilan haji ini. Mudah-mudahan jadi motivasi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, saya kembalikan kepada Kang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau khair Ustaz, tadi penjelasannya sangat memberi pengetahuan kepada kita semua dan juga motivasi untuk minimal berniat dan usaha ya dulu untuk kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah hajinya. Amin, amin. Di salah satu jamaah kita juga Kang Dede dipanggil Ustaz sebagai petugas tapi minta Alhamdulillah. Mabruk, mabruk. Mudah-mudahan haji Amin, mabrur amin. insyaallah taala. Amin Kang ya. Dede ya. kloter berapa Kapan Kang Dede? berangkat nih, Kang? Insya Allah hari Minggu Ustaz gelombang dua kloter terakhir Kabupaten Sukabumi ikutnya. Ah, berapa lama di sana rencananya atau agendanya? 41 sampai 42 harian kayaknya Ustaz. Kalau tugas sama sih Dengan jamaah dengan jemaah kloter. Hmm, kloter ya Kang Dede ya. Ya, mabruk, mabruk. Iya, iya, ya. Masya Allah. Mabruk, Kang Dede. ya doanya Ustaz. Ajan mabruran insya Allah. Wa sa'buran. Amin. Wa tijaratan dan tabur. Allahumma barik di safar insya Allah. Semoga teman-teman Hmm. jamaah sekalian mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan Ustadz atau diperjelas kembali. Sharing-sharing Hmm, mungkin juga ada jamaah yang sudah berangkat punya pengalaman yang asik gitu ya. ya, Boleh juga tuh kan. Atau ya, jangan-jangan di sini ada yang mau ngasih biaya pemberangkatan juga boleh juga ya. Masya Allah. Kalau Ustadz, Ustadz mungkin Allah. saya sedikit ini saja menanyakan ulang, Ustadz, Hmm. meyakinkan. Hmm. Kan kalau menurut Rasulullah yang terbaik itu untuk umatnya itu haji tamattu ya Ustadz ya. Hmm. Tapi Rasul sendiri tidak melaksanakan tamattu Ustadz. Jadi Rasul melaksanakannya dengan tata cara haji ifrad ya Ustaz ya. Nah, Ya, untuk itu gimana Ustaz? Ana lihat sih bukan ifrat justru karena Nabi, Oh ya, walau alam, tapi bisa dicek ya apa kiron atau ifrat ya. oh ya. Karena Rasul itu umroh dulu ya, apa namanya, apa kiron ya. Ala kulihal begini, semua yang telah dicontohkan oleh Nabi itu
boleh dilakukan oleh umatnya gitu. Legal untuk dikerjakan oleh kita. Terbaik itu kembali kepada kondisi masing-masing. Hmm. Bagi orang Mekah, maka yang terbaik adalah ifrad, orang kampungnya di situ, Hmm. ya. Karena orang Mekah bisa saja berangkatnya itu langsung tanggal 8, Hmm. ya. Orang Mekah berangkatnya tanggal 8. Nah, kalau tanggal 8 kan langsung ke Mina. Tapi bagi orang Indonesia, kalau ifrad susah dia. Atau kalau kiron keberatan, karena kalau berangkat misalkan dia haji dengan niatnya kiron dari bulan Dzulqa'dah, itu kalau kiron kan nggak boleh lepas baju umroh sampai haji selesai. Iya, Wah, iya itu betul. akan sangat kesusahan dia. Sebulan 10 hari ntar baju ihram terus. Nah, ini menyengsarakan. Maka bagi dia yang terbaik bukan ifrad, bukan kiron, tamattu. Umroh dulu, baru kemudian dia melaksanakan haji. Nah, tapi bagi orang Mekah yang tinggal di situ, mungkin berangkat mau haji besok aja ketika langsung ke Mina, ya. Nah, dia ifrad. Kalau nggak salah Rasul itu kiron, ya, karena Hmm. Aisyah ketika beliau dalam posisi eh, apa tawaf gitu, dia dapat haid, kemudian dia apa namanya mengganti niat, ya, eh, jadi shifting niat dari tadinya ifrad ke kiron gitu kalau nggak salah ya. Nah, tapi nanti perlu dibaca lagi. Tapi hemat anak ala kulihal yang terbaik itu adalah haji yang sesuai dengan kondisi, yang terbaik bagi kondisinya, yang tidak memberatkan bagi dirinya, tidak menyusahkan bagi dirinya. Nah, maka haji yang jauh-jauh itu lebih baik tamatu karena dia datang lebih cepat, lebih awal kan. Sebulan Hmm. sebelum haji udah di Mekah. Tadi saya bilang Betul. kalau dia pakai kiron ya, dia nggak boleh buka kain ihram tuh sepanjang Iya. tinggal di Mekah sampai hajinya selesai. Wallahu a'lam bishawab. Yang terbaik adalah ya yang sesuai, yang lebih mudah bagi dia untuk mengerjakan karena ibadah haji adalah atau ibadah pada umumnya prinsipnya yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan. Begitu Kang, wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Ini dari jamaah ada yang bertanya Ustaz lewat chat. Afwan Ustaz bertanya apa saja kiatnya supaya jadi haji yang mabrur ya. Haji yang mabrur, Hmm. Ustaz. Ya, Mabrur dan mabrur. Pak Acep ya. Ya, Pak Acep dari Bogor Ustaz. Hmm. Supaya menjadi haji mabrur, paling pertama tadi saya sampaikan niat ya. Niat benar-benar ini faktor yang sangat penting. Niat itu maksudnya ikhlas, ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Niat ikhlas maksimal benar. Kemudian yang kedua, penuhi rukun dan syarat. Rukun haji, syarat haji dipenuhi dengan baik. Kemudian yang ketiga, menjaga adab-adab selama perjalanan haji dengan baik. Di antaranya itu adalah sebagaimana firman Allah, "Faman farada fihinnal hajja fala rafas wala fusuq wala jidala fil hajj." Yang akan menunaikan haji, maka fala rafasa, tidak boleh untuk rafas ya, berkata-kata yang jorok, kotor, kemudian wala fusuk, perbuatan maksiat, wala jidal, nggak boleh juga banyak berdebat yang tidak ada faedah ya. Ini mandi dulu atau sholat dulu atau makan dulu, mandi dulu, debat panjang. Nah ini wala jidala, jangan banyak debat, jangan berdebat fil hajj dalam pelaksanaan ibadah haji dan hal-hal yang lain. Kemudian di sana optimalisasi ibadah dengan baik dan
supaya mabrur, benar-benar mabrur, pulang ke sini spirit, semangat ibadah haji di sana dijaga dengan baik. Lebih baiklah, karena tanda kemabruran satu amal, diterimanya amal itu adalah ya dia lebih semangat mengerjakan amal baik setelah amal itu dikerjakan. Setelah haji tambah baik. Ya, wallahu alam, Kang Pak Acep, ya, wallahu alam bishawab. Itu mungkin Pak Acep, pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustaz. Boleh Berikutnya, nanya Ustadz? Mangga dong. Silakan. Ya. Enggak. Ahwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dokter. Ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama, apakah ada asal-usul dari tempat-tempat mikot itu? Mungkin ada sejarahnya. Lalu Iya. pertanyaan yang kedua, kita lihat eh, kita berhaji itu kan boleh dibilang sulit dalam tanda petik ya, mengingat biaya yang cukup mahal dan kemudian masa tunggu yang cukup lama. Tetapi di lain pihak kita juga bisa melihat ada orang kaya yang bahkan bisa berhaji itu setiap tahun dan qadarullahnya si orang kaya itu bukan merupakan teladan ya. Jadi perilakunya itu tidak bisa diteladani. Dalam arti kurang baik, tetapi karena dia kaya, dia bisa berhaji setiap tahun. Dan kemudian dia bisa menyombongkan diri dengan hajinya itu. Nah, bagaimana menyikapi fenomena yang seperti itu, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih Bu Dokter. Sebab diambilnya tempat-tempat tertentu sebagai mikot. Ya, wallahu alam bisawab. Saya belum baca lebih jauh tentang itu, apa sebabnya, apa ada sabab nuzulnya, atau ada hikmahnya apa, wallahu alam bisawab. Mungkin juga ini mungkin ya masuk dalam ranah ta'abbudi. Ta'abbudi itu ibadah yang kadang tidak ada penjelasan secara rasional gitu ya. Ya kayak beginilah, misalkan Rasulullah SAW menyuruh kepada orang yang wudhu dengan mengusap sepatu, ya, diusapnya tuh bagian atasnya. Nah, padahal yang paling kotor bagian bawahnya gitu ya. Ketika al-masu alal khufain, ada dalam wudhu dengan cara mengusap sepatu. Kata Ali, laukana dinu birra'yi lakana asfalal khuf aula bil maskhi min a'laha. Kalau pakai agama, pakai logika, tentu bagian bawah lebih baik diusap daripada bagian atas karena dia yang paling kotor. Cuman ada nilai ibadah yang sifatnya itu ta'abudi namanya. Ta'abudi itu ya udah dari sononya gitu gitu ya. Nah, bab mikot ini apakah amrun ta'abudi? Kalau Ibnu Rushd mengatakan makulul makna atau amrun ta'abudi. Apakah ada pembenaran logik atau tidak? Nah, izin saya tidak bisa menjawab lebih detail, dokter, itu berkenaan dengan kenapa tempat-tempat mikot tersebut dijadikan tempat mikot. Kemudian yang kedua, fenomena yang tadi disampaikan memang banyak terjadi. Wallahu alam bisawab ya. Eh, apa namanya? Di antara hikmahnya mungkin Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Masih ingin membuka pintu taubat bagi dia. Sehingga orang tersebut masih diberi kesempatan untuk ibadah. Ya. Meskipun motivasinya apa kita nggak tahu. Tapi barangkali karena dalam bahasa dakwah itu tidak mesti terjadi perubahan revolusioner, totalitas. Andai tahun ini dia punya 100 kesalahan, setelah haji berkurang jadi 80.
itu udah baik. Tahun depan dia berkurang lagi, keburukannya jadi 70 atau 50 atau gimana lah ya. Itu sudah sebuah progres yang bagus. Nah, yang jelas Allah masih sayang kepada dia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menggerakkan hatinya untuk berangkat haji gitu. Bayangin kalau itu duit dibawa misalkan ke Las Vegas. Kemudian dia judi di sana, kemudian dia berbuat maksiat dan lain sebagainya, Masya Allah. Itu dulmun ala dulumat, kegelapan di atas kegelapan. Tapi dengan dia ibadah, wallahu alam, mungkin Allah ingin sesuatu. Kayak ada cerita di zaman Imam Ahmad, ada orang yang suka mencuri, tapi dia rajin sholat, gitu. Ditegur sama Imam Ahmad, ya, percuma kamu sholat kalau masih mencuri. Tapi orang itu bilang, ya, tinggal sholatlah ibadah yang masih menjadi jembatan antara aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia haji nggak pernah, sholat, puasa nggak pernah, duit zakat orang diambil. Dia bilang saya masih jaga hubungan dengan Allah itu lewat ibadah sholat. Mungkin suatu saat saya kembali kepada Allah masih ada jalan. Nah, ternyata katanya beberapa tahun kemudian Imam Ahmad melihat orang itu ya bergelayutan di kiswah Ka'bah di Mekah. Ya, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita doakan saja orang-orang yang seperti itu, mudah-mudahan diketuk hatinya oleh Allah agar dia kembali kepada Allah secara totalitas, insya Allah. Amin. Amin. Ya, itu mungkin yang bisa dikomentari Bu Dokter. Iya, Ya, iya Ustadz, jazakumullah khair. ya, sama-sama. Ya, mohon maaf, mohon maaf. Ya, silakan. Ada yang lain, Kang Irfan? Mangga satu orang lagi mungkin Ustaz, kesempatan kalau ada lagi. Ya, ya, Ibu. ya, silakan kalau masih ada. Ya. Kalau udah tidak ada mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan Oh pukul iya, udah ini ya. 9:10 menit Ustaz. Mm-mm. Siap. Alhamdulillah kita akhiri aja saja. Jemaah Alhamdulillah. sekalian, alhamdulillah waktu pengajian kita sudah sampai ke penghujung acara. Jazakallahu khair kepada Ustaz Itang yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua dan juga jamaah sekalian yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:11. Marilah kita akhiri, kita sama-sama tutup dengan membacakan doa kepada majelis. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam melaksanakan tugas sebagai MC. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.